Sebuah episode yang penuh dengan adegan-adegan yang menakjubkan sampai dengan percakapan yang bikin mikir nyimpangnya kemana-mana. Dan di sini juga akhirnya si Luke bisa belajar dengan si Dia, sang perempuan jenius dalam bidang sihir. Dan dalam sepanjang episode ini mungkin kita bisa melihat keceriaan yang tiada batasnya, tapi endingnya bikin kaget, iba, dan menipu ternyata. Selamat datang di review anime, lalu yang dibahas kali ini adalah Ansatsu Kizoku episode ketiga. Lalu di episode ini, kita bisa melihat Luke yang sudah mulai belajar sihir, mulai mengerti mengenai mantra-mantra sihir dan sudah mulai mengerjakan idenya ke dalam sihir tersebut, terutama ke pembuatan senjata yang sudah kita bisa lihat dalam episode ini. Terutama dia langsung bikin mortar segede gaban, men. Keren lagi tampilannya. Dan tentu saja tidak lupa jalur cerita yang dihadirkan di awal terlihat happy, tapi di endingnya kita baru saja mengingat bahwa ini cerita mengenai seorang pembunuh atau seorang bangsawan pembunuh, dan endingnya itu bisa dibilang epic banget kalau menurut gua. Di awal episode, kita bisa melihat cerita dilanjutkan langsung menuju di saat dimana Luke dan Dia mulai belajar untuk menggunakan sihir. Karena tidak perlu basa-basi lagi ya, kita langsung ditunjukkan adegan yang luar biasa untuk pembukaan. Yang dimaksud adalah ketika Dia memberikan sebuah batu kristal yang digunakan untuk mengukur kadar sihir atau seberapa besar kekuatan sihir seseorang. Dimana ketika Luke yang mencobanya, langsung saja kristal tersebut menyala seperti biasa. Namun Luke yang tidak puas dengan hasil yang dihasilkan, malahan langsung saja menambahkan sihir ke kristalnya dan membuat efek-efek yang tidak biasa dan membuat dia ketakutan ketika melihat efek dari kristalnya. Dan sesuai dengan dugaan juga, akhirnya kristal yang kelebihan muatan mulai retak dan membuat dia berteriak agar Luke melempar bola kristalnya jauh-jauh karena akan meledak. Ya, tentu saja ya akan meledak ya, seperti yang kalian duga-duga. Tapi yang mau dilihat di sini adalah ketika ledakan bola kristalnya itu keren banget sih efek-efeknya. Dimana studio benar-benar memberikan efek dari ledakannya itu jelas banget. Dimana banyak yang rusak dari taman dan jendela rumah yang terlihat jelas banget. Oh, tentu saja bola kristal yang meledak juga terlihat estetik gitu ya, karena warna-warni ketika meledaknya. Setelah itu masuk ke adegan di mana dia masuk ke dalam kamar Luke untuk tidur bersama. Dan di beberapa percakapan di sini ada yang memang membuat gue cukup penasaran, yaitu adalah ketika mereka sedang mau tidur dan Luke menjadi adiknya Dia. Dan di situ ada ngomongin soal sebuah rahasia yang cukup menggetarkan rasa penasaran gue untuk berspekulasi, di mana seingat gue untuk rahasia ini seharusnya mengenai pengangkatan Dia untuk menjadi anggota keluarga Tuatade atau nantinya akan menjadi pasangan Luke, mungkin sesuai dengan ceritanya yang gua baca di komik atau manga. Seharusnya gitu. Kalau ada yang salah bisa dibantu direvisi di kolom komentar ya. Keesokan harinya, Luke dan Dia akhirnya mulai latihan sihir mereka dengan membangun sensasi sihir dalam tubuh Luke untuk pertama kalinya. Yang dimana adegannya cukup membuat khayalan otak gue kemana-mana ya. Karena gaya adegan dan cara percakapan mereka itu yang bikin otak mikirnya melencengnya kemana-mana juga. Apalagi di sini vibe adegan dan lagu backgroundnya udah kayak adegan romansa. Jadi bikin makin pangling gitu kan pas nonton adegannya. Tapi setelah itu akhirnya kita bisa melihat bahwa Luke sudah bisa merasakan sihir untuk pertama kalinya dan memulai latihannya untuk menciptakan barang-barang yang berguna dan penting untuk Luke di masa depan. Dari awalnya merasakan sihir apa saja yang dia kuasai dan mencoba mantra-mantra sihir dalam pembuatan sebuah benda yang cukup unik menurut gua. Karena mereka hanya dengan menggunakan beberapa mantra dan langsung bisa keluar benda yang mereka inginkan. Dan itulah letak otak Luke bekerja karena dia mencoba untuk bereksperimen terhadap mantra yang mereka gunakan. Dimana pada awalnya Luke yang mencoba mantra yang dilakukan oleh Dia menjadi sebuah mantra yang baru dan berhasil dirubah sama si Luke. Namun yang menjadi sebuah kejutannya adalah Luke yang merubah mantra pembuat tembaga menjadi mantra pembuat emas. Gila nggak tuh? Baru saja belajar sihir, tapi ini orang sudah bisa bikin emas batangan, men. Cepet kaya nggak tuh? Udah langsung auto kaya dia kalau bikin emas kayak gini terus kan? Tapi kan memang fokusnya kan bukan emas. Dan karena pembuatan emas inilah yang mendorong Luke untuk memuat progres perubahan mantra atau pembuatan mantra baru. Karena setelah itu, akhirnya kita bisa melihat sebuah progres di mana Luke dan Dia akhirnya bisa membuat sebuah senjata atau senapan utuh dari satu mantra saja. Karena ya apa jadinya sihir instan pembuatan emas tanpa sihir instan pembuatan senjata. Lalu setelah pembuatan senjata senapan bisa selesai, Luke langsung mencoba mantra barunya dengan membuat sebuah mortar yang terlihat cukup keren sih sebenarnya, karena dia kelihatan di rodanya itu penuh dengan mantra sihir, dan itu kelihatan keren banget sih ketika dianimasiin, yang mengindikasikan para penonton juga kalau ini senjata akan dipakai sama si Luke nanti ketika sedang melawan musuhnya. Seharusnya begitu ya.
Dan di malamnya, di saat dia dan Luke akan berpisah, disinilah ada adegan yang cukup romantis sebenarnya dan mengharukan sedikit, di mana Luke langsung memberikan sebuah pisau yang menjadi hasil kesuksesan mantra yang sudah dibuat oleh Luke dan dia selama ini, yang membuat pisau itu tidak ada tandingannya dan sangat tajam untuk pertahanan diri. Adegan romantis sih ini, udah kayak di pertengahan episode tadi, apalagi janjinya si dia dan Luke setelah dikasih pisau kan, makin romantis lagi men. Janjinya untuk bisa ketemu lagi kalau kangen, asik. Dan masuk ke ending episode di mana gue pada saat menontonnya sampai lupa bahwa ini cerita mengenai seorang pembunuh dan latar belakangnya juga keluarga pembunuh yang dingin jika sedang menyangkut dengan pembunuhan. Karena ketika ayah Luke sedang membawa Luke untuk melihat wajah asli keluarganya dengan pergi ke penjara, disitulah gue langsung ingat bahwa inilah saat-saat di mana Luke sudah mau dianggap dewasa oleh ayahnya. Karena di sini Luke yang mau diangkat menjadi seorang pembunuh harus melalui sebuah tes terlebih dahulu, yaitu membunuh seseorang di depan ayahnya sendiri. Dan saat percakapan menuju ruangan pembunuh itulah yang mungkin menjadi pembicaraan yang cukup dalam sebenarnya saat Luke bertanya kenapa dia dibesarkan untuk ragu-ragu saat membunuh. Dan jawaban ayahnya itu yang mungkin menyadarkan gue juga bahwa jawabannya itu masuk akal sekali gitu. Kalau seorang pembunuh di sini tetap manusia, bukan alat. Dan mereka membunuh untuk menimbang kejahatan yang ada di kerajaan. Dan untuk menilai suatu kejahatan, mereka juga harus memiliki kesadaran akan nilai manusia. Itu dalam banget sih perkataannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa si Luke ini kan di masa lalunya itu hanya sebagai alat bagi organisasi pembunuhnya. Dan tidak mengerti apa itu emosi manusia dan nilai manusia itu seperti apa. Karena kan memang dia fokusnya membunuh emosinya agar segala apapun misi yang diberikan oleh organisasi dia jalankan doang. Makanya dia sebagai alat. Dan di sini dia baru belajar bahwa dia itu manusia dan keluarganya juga sayang sama dia gitu. Keren sih, parah. Dalam. Setelah percakapan yang dalam itulah yang membuat gue cukup panik juga ketika orang yang akan dibunuh oleh si Luke itu adalah seorang gadis biasa yang pada awalnya menangis histeris dengan tatapan menyedihkan yang membuat penonton juga ikut iba dan mulai bertanya-tanya apakah ada kesalahan gitu dalam ceritanya. Dan disitulah rasa iba kita juga dites nih, sama seperti si Luke. Tapi untung aja si Luke ini tidak terkena tipuan si tahanan dan langsung saja memotong tangan si gadis. Lalu langsung saja kelihatan sifat busuknya si tahanan yang memang kerasa banget perbedaannya dari awal. Lalu langsung deh si Luke membunuh si tahanan tanpa basa-basi lagi. Yang memang inilah yang dilihat oleh ayahnya Luke untuk melihat apakah si Luke itu bisa menilai atau membunuh tahanan tanpa rasa iba atau enggak. Karena inilah tes kedewasaan yang dilakukan oleh ayahnya Luke untuk dia agar menjadi penerus keluarga pembunuh Tuatha Dé. Yang memang pengeksekusian ending episode ini bisa dibilang epic sih kalau buat gua. Karena ngelihat emosi kita dibuat naik turun mengikuti alur, itu udah bagus banget ya ceritanya ini. Dan ya mungkin bisa dibilang cukup emosi lagi ketika tahu kalau tahanannya itu cuman acting doang. Itu gue sangat mengapresiasi sekali dengan Seiyu ya, yang memang wah gila. Seiyu yang jadi pengisi suara tahanan itu kerasa banget men, ditambah sama animasinya yang terlihat kayak wah kayaknya ini cewek gak bersalah nih, dia itu orangnya adem gitu, dia cuma salah paham doang. Wah ternyata di ending-endingnya kan dibuat kayak gitu, keren, parah keren. Oke, itu aja pendapat gue mengenai Ansatsuki Zoku episode ketiga yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Terutama endingnya nih, gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.